Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kali ini pengasuh Pondok Pesantren Jantung Hasan yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Awwal STM. Yang saya hormati Bapak Ketua Universitas Islam dan Hasan Bapak Ketua Fakultas Islam BAMAG. Yang saya hormati penguji utama Bapak Muhammad Islam MPD. Kemudian yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Abdul Ghafur MPI,
Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja kendala yang dihadapi selama menerapkan KKR ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko dan juga karyawan, peneliti memperoleh data bahwa dalam menerapkan KKR ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh mereka, yaitu diantaranya kurangnya pemahaman konsumen, kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak penjual. Nah, karena masih ada beberapa konsumen yang tidak paham dengan adanya KKR ini. Kemudian keterbatasan prosedur administratif seperti apa? Kurangnya label dari toko tersebut atau labelnya sudah dibuka terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu potensi penyalahgunaan oleh konsumen. Mbak Linda, skripsi ya? Bukan skripsi. Oke, coba kasih alasan kenapa memilih ini. Untuk mengetahui di sana itu penerapan di mana kan penerapan dari Pak Bapak. Iya, kalau beli baju di sana itu kalau nggak sesuai nggak apa-apa dikembalikan gitu aja. Berarti ini unik yang daripada toko yang lain. Jadi kita coba ke sana. Ada nggak diberikan di masyarakat biasa-biasa ini? Alasan ada lebih. Ya, ada biasa-biasa ini. Terus kok bisa coba kata ini? Ya itu nggak dimasuk cuma dipelajari sendiri alasannya kenapa begitu. Mestinya harus buat dulu latar belakang lah, bukan sebagai pelajari sendiri. Tapi kenapa saya memilih ini? Karena ini itu baru kuat. Satu, kenapa harus toko Miblas itu? Jadi ada salah satu ada yang tertentu yang membedakan toko ini dengan toko yang itu alasan semua. Maka harus dibuatkan dengan apa? Dibuatkan dengan betul nggak dilakukan seperti itu? Betul nggak di toko Miblas itu dilakukan seperti itu? Itu kuatnya di situ. Dibuatkan di poin belakang. Akhirnya ketika kuat di poin belakang, barulah saya mengangkat judul ini. Tapi kalau di latar belakang itu sebenarnya dia menarik. Apa yang jadi judulnya? Apa yang jadi judulnya? Hah? Ya, makanya dia menarik. Kalau di dalam itu sudah diakan jadi judul-judulnya, gitu kan? Dia jadi judul-judulnya itu karena satu ada kejutan, ada menarik di situ diangkat. Gitu kan? Jadi baru bisa jadi sebagai penelitian atau bisa penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu menggunakan seperti ini dan sebagainya. Itu bisa menguatkan atau menguatkan dari judul penelitian. Karena pertanyaannya masih bingung. Iya. Jadi harus itu ya yang belakang itu harus betul-betul dikaji ulang bagaimana judul ini benar gitu ya. Rumusan masalahnya ada berapa? Ada tiga. Coba saya bawa kayaknya. Coba dibuka abstraknya. Ada nggak di situ rumusan masalahnya? Iya. Yang tiga rumusan masalahnya. Ada nggak? Iya. Tujuan itu sudah mencakup tiga rumusan? Oke, sudah mencakup. Hasilnya ada berapa? Yang pertama? Di sini disebutkan abstrak. Gitu maksud saya. Ya. Jadi di abstrak itu juga harus mengikuti sesuai dengan rumus. Kalau
bulan kemudian rumusannya apa? Bagaimana? Penerapan atau implementasi sama ya? Akadnya dalam transaksi jual beli. Oke, ini yang pertama. Coba temuan yang pertama di sini kami menerapkan beberapa jenis Mbak. Ya, ini bahasa Indonesia atau bahasa dari Lingkungan. Nah, kayaknya beda antara bahasa Indonesia sama Lingkungan. Kalau bahasa Lingkungan biasanya agak kaku, bisa jadi pakai bahasa Madura atau orang Banyuwangi. Ini bukan bahasa informal, tapi bahasa salah. Mestinya bagaimana? Mestinya bahasa informal yang dilakukan di situ, meneliti, menuraikan. Jadi bahasa aslinya seperti itu. Ya. Oke. Ini ada tadi juga ya harus disesuaikan ya. Jadi kalau bahasa ini itu hanya kebaikan. Yang penting itu adalah bahasa informal. Yang dipakai bahasa Madura dan itu bahasa informal. Dan apa bahasa informalnya asli yang di bawah tidak tahu karena dia dinarasikan itu bahasa. Gitu ya. Langsung mana nggak usah